Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kuliah prepare untuk UAS ya. Jadi kita persiapan sebelum UAS nih ya. Simak baik-baik studi kasus yang saya tampilkan ini ya. Mari kita bahas di Miro Whiteboard ya. Coba siapa yang punya ide? Kita bahas dulu mulai dari satu dulu ya. Jika diketahui variabel ada data ya, banyaknya hit atau kunjungan pada sebuah web e-commerce ya. Jadi lihat kalau kamu buka apalah misalnya Shopee lah. Itu kan ada deh. Ada nggak kunjungannya di chat ya. Kalau angka penjualan pasti ada ya. Barangnya sudah dibeli berapa orang itu kan pasti ada ya. Kita lihat ya. Ini kita belajar data analitik ya. Menggunakan konsep teori yang sudah kita pelajari, kita sudah belajar regresi, korelasi ya. Model linear ya, regresi linear ya. Kita ambil salah satu produk apa lah, misalnya kamu sukanya apa? Saya lagi suka tenda camping. Saya mau camping ini liburan ini ya. Nah, jadi saya suka nyari peralatan camping. Kita ambil salah satu contoh misalnya kalau kita ambil saya suka yang seperti ini misalnya. Kalau kita lihat di sini kan dia ada datanya ya. Nah, ini penjualan ya 30 terjual lah ya kan. 30 terjual ya. Ada nggak data di sini? Oh, ini halaman ini sudah dikunjungi berapa orang? Oh, penilaian. Nah, ini penilaiannya ada juga ya. Sudah dinilai orang 21. Nah, dapat bintang 4,5. Nah, ya. Ini kalau mau nambah variabel boleh. Ini variabel ini 4,5 nih. Bintangnya 4,5. Dinilai oleh 21 orang. Nah, ini apa variabel ya, Kak. Terus terjual sekian. Nanti bandingkan dengan produk yang sejenis ya. Kamu ambil data yang sejenis, browsing lagi tentang yang sama-sama tenda ya, merek yang lain, tipe yang lain gitu ya. Nah, ini kan di bawah ada rekomendasi kan. Nah, dari rekomendasi kan bisa kamu klik. Dan ini ya. Nah, ini rekomendasinya kan. Kemungkinan kamu suka. Nah, ini kita kliki semua, terus kita ambil data ini ya. Kalau banyaknya kunjungan, ada nggak nih banyaknya kunjungan? Ini favorit ya, ini data favorit ya. Ini kalau kamu pinter, kamu scrap pakai tools ya, di scrap pakai tool datanya. Terus kamu punya data trainer namanya, terus di analitik tidak. Ya anggaplah kalau di kasus kita ini kan saya nyebutkan sini variabelnya ada banyaknya kunjungan pada sebuah web dan banyaknya angka penjualan. Coba siapa yang punya ide? Bikin tab ya, tahu ya cara ngeteknya ya. Kamu bikin kotak ini ya, bikin kotak gini, terus kamu pilih warna ya. Warnanya sebenarnya sesuai yang ini ya, biru ya. Kalau kamu nanggapi yang biru ya pilih warna biru gitu ya. Terus di tab sini, terus kamu jawab. Ini contohnya ya, saya jawab ya. Dan jawab X-nya variabel apa? Nah, gitu ya. Terus Y-nya apa nama variabelnya pada kasus ini. Nah, gitu caranya ya. Nah, coba siapa yang ngetek? Ingat, warnanya kamu pilih sesuai dengan kasusnya ya. Kita punya kasus biru, ungu sama kuning, ya. Silakan, ayo. Siapa yang mau ngetek? Yang punya usulan. Saya kecilkan di tempat saya biar kelihatan semuanya. Oke. Oke, ini siapa nih? Oh, Kaniro, oke. Kaniro sudah nulis. Siapa yang duluan ya? Oke. Dekatkan ya, kamu nanggapi yang biru ya, dekatkan ke yang biru ya. Oke, Kaniro ini siapa nih? Oh. Variabel. Iya, jadi variabel bebasnya apa ini? Baca nih kasusnya baik-baik. Kan ada dua variabel, yaitu variabelnya adalah banyaknya kunjungan atau hit di sebuah web dan angka penjualan. Itu variabelnya ya, ada dua ya. Satu, banyaknya hit. Oke. Nah, cara menganalisanya gimana? Cara menganalisanya gini. Apa yang mempengaruhi apa? Nah, gitu ya. Jadi kamu bikin kalimat tanya, apa yang mempengaruhi apa? Atau apa dipengaruhi oleh apa? Coba kamu bikin. Apakah hit kunjungan
mempengaruhi angka penjualan atau sebaliknya, angka penjualan mempengaruhi hit atau kunjungan. Nah, coba mana yang benar? Mana yang kan tadi? Tadi hampir benar tadi. Jadi untuk menjawab kasus yang biru, caranya adalah bikin pertanyaan. Variabel apa mempengaruhi apa? Di sini variabelnya ada dua, yaitu hit atau kunjungan sebuah web, banyaknya orang yang buka web ya, dan angka penjualannya, angka penjualan produknya di e-commerce misalnya, apa Shopee, Tokped lah dulu ya, kalau suka e-commerce apa ya. Nah, ya, kira. Disebutkan ini, lihat nama variabelnya ini jelas. Kamu benar memang kamu harus membedakan mana yang variabel bebas, mana yang terikat. Di sini variabelnya jelas yaitu hit kunjungan pada sebuah web dan banyaknya angka penjualan. Ini belum ada yang jawab loh ya. Kalau Kanero itu kamu masih jawab umum itu. Hitnya variabel bebas. Apa variabel bebasnya? Variabel bebasnya apa? Di sini variabelnya jelas ya. Perhatikan tag yang biru ya. Variabelnya adalah ada dua, yaitu hit kunjungan pada sebuah web e-commerce, dan yang kedua variabelnya namanya angka penjualan produk di web e-commerce gitu kalau mau diselengkap. Nah, tugas kamu adalah mendeskripsikan mana yang variabel bebas X, mana yang variabel terikat Y-nya. Coba siapa yang bisa jawab? Belum ada nih yang jawab, bagus nih. Boleh kasih kurung. Nah, kurung apa itu variabel bebasnya? Jadi tadi ya pertanyaannya, cara menjawabnya adalah nih saya kasih clue ya, ini clue-nya ya. Clue-nya bikin kalimat tanya ya. Untuk mendeskripsikan jenis variabel apakah bebas atau terikat, buat kalimat tanya. Apa yang mempengaruhi apa? Nah, gitu ya. Cara mengidentifikasinya ya, karena ini penting ya. Kalau kamu salah, terbalik ya. Variabel X-nya terbalik, ya datanya jadi salah. Kalau datanya salah ya pasti model yang didapat salah lah ya. Variabel X-nya terbalik, mana yang bebas yang terikat terbalik, nah, susah ya. Jadi harus benar. Oke, kita baca nih. Ada yang jawab Oktarina Dwi. Variabel bebasnya kunjungan pada web. Lengkap ya, kunjungan pada sebuah web. Nah, gitu ya. Terus variabel teriaknya angka penjualan, boleh. Apakah kunjungan mempengaruhi angka? Nah, gitu ya. Jadi dikatakan kalau jawabannya ya, berarti variabel bebasnya itu adalah yang mempengaruhi. Nah, berarti dalam hal ini adalah menurut Oktarina ya, yang lainnya boleh punya berapa ya? Dalam hal ini adalah yang pengaruh itu ya tentu banyaknya kunjungan dulu ya. Jadi web itu banyak dikunjungi orang dulu gitu maksudnya Oktarina kali ya. Terus kalau yang mengunjungi sebuah web itu banyak ya harapannya banyak yang beli gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi menganalisanya seperti itu. Oke. Kanero juga sudah jawab, bagus. Jadi variabel X-nya itu adalah variabel bebas yaitu banyaknya kunjungan pada sebuah web ya. Mau ditulis lengkap, terus Y-nya variabel terikatnya adalah banyaknya produk terjual. Oke. Bagus, sudah ada dua minimal yang menjawab. Ada lagi nih Zofiro. Variabel bebasnya banyak kunjungan. Banyaknya kunjungan peminat. Oh ya udah. Banyaknya kunjungan ke web, maksudnya banyaknya orang yang buka web maksudnya gitu, yang ngeklik gitu, yang ngeklik produknya itu, nah itu berarti kunjungi webnya kan. Terus Y-nya penilaian pembeli. Wah ini kok nilai? Penilaian pembeli tidak ada ya di variabel yang saya sajikan ya. Nah, kecuali kamu bikin kasus dewek di tugas nomor 4 ini kan saya mengajukan kamu boleh mencari kasus sendiri yang lainnya terus menyusun solusi analisisnya Nah, boleh di variabel yang saya ajukan hanya ada dua, yaitu variabelnya banyaknya kunjungan web dan angka penjualan produk di web tersebut gitu maksudnya ya. Nah, jadi nggak ada variabel lain ya, variabel penilaian pembeli. Nah mungkin lain kalau bikin kasus lain ya. Oke, ini kalau mau nanggapi yang biru ya.
Bagus. Coba ada yang merapi ke ya. Coba ya. Bisa nggak kamu merapi ke? Yang biru kelompok ke yang biru gitu ya. Nah, gini ya. Nah, kelompok yang biru dekatkan yang biru ya. Terus yang jawab juga harus lengkap nih Muhammad Rangga Farhan ini. Ya, jawabannya yang komplit tidak. Bagus, ada 22 yang aktif. Wah, mahasiswanya ada 60 nih 22 yang aktif. Nah, jadilah lah ya. Pokoknya yang aktif ya berarti dapat nilai. Jangan geser yang tugasnya ya. Oh, gambar ini menyatu dengan vektor ini. Oke, sekarang soal nomor 2 ya. Sekarang kasus nomor 2. Buatlah sebuah tabel yang berisi 2 variabel dari kasus nomor 1 di atas. Jadi, oke, yang kasus nomor 1 kita putuskan ya. Variabel yang benar itu punyanya siapa nih tadi ya? Ya, punyanya Kanero ya. Oke, punyanya Kanero jadi ya, kita pakai ya. Punyanya Kanero itu yang benar ya. Jadi variabel X-nya adalah banyaknya kunjungan, variabel Y banyaknya produk terjual. Tadi juga punya Kanero itu mirip dengan punya siapa tadi? Oktarina atau siapa tadi ya? Dikumpulkan di satu tempat ya yang menjawab. Oke, biru nih. Oke, sudah beres ini. Sekarang kita jawab. Oke, kita jawabnya ke kanan aja lah ya. Nih, kasus nomor 2 saya pindah ke sini ya. Kasus 2 saya pindah ke paling kiri ini, terus kamu nanggapinya ke kanan ya. Kamu bikin tag-nya ke kanan ya. Warnanya sama ya, warna pink. Silakan ditanggapi untuk board warna pink ya, board warna pink. Silakan ditanggapi. Kasusnya adalah buatlah sebuah tabel yang berisi 2 variabel pada kasus nomor 1. Nah, sudah kita tentukan variabelnya adalah X, yaitu banyaknya kunjungan pada kunjungan web ya, banyaknya kunjungan web. X-nya ya, Y-nya adalah angka penjualan produk. Nah, silakan dibuat tabel ya. Kamu ketik pakai Excel jadi tabelnya ya. Nanti Excel-nya juga bisa dipasang ke sini atau kamu screenshot Excel-nya terus dipastekan di sini juga boleh ya. Tapi dikecilkan ya. Jangan besar-besar dipasang ya. Oke, yang biru ini saya pindah. Dipindah seluruhnya aja ya, sebelah kanan ya. Yang kuning ini nanti terakhir. Oke. Kamu nulisnya di sebelah sini ya. Di sebelahnya tag warna pink. Kalau kamu pengen nanggapi warna pink ya. Kalau mau nanggapi yang warna biru, ya pasang di sebelah warna biru. Oke, silakan ada yang ngatur itu. Jangan ditutup ya. Oke, itu kasusnya kita taruh di sebelah paling kiri, terus kamu nanggapinya di sebelah kanannya. Oke. Punya Oktarina dengan Kanero itu sebagai solusi dari kasus 1 yang logis lah ya, yang tepat ya. Nah, jadi kita pakai untuk menjawab nomor 2. Jadi variabel X dan Y sudah ketemu, yaitu variabel X-nya adalah banyaknya kunjungan web atau banyaknya hit count. Nah, kadang istilahnya banyak ya, kunjungan web itu istilahnya banyak ya kalau kamu ambil sebagai data ya. Terus Y-nya adalah banyaknya produk terjual. Oke. Sekarang kita pakai untuk jawab nomor 2. Siapa yang mau nulis nomor 2 nih? Yang kamu ngetik aja ya. Bikin tabel ya. Bikin tabel. Bisa nggak kita insert tabel di sini? Caranya nggak bisa insert tabel. Ya, caranya berarti kamu ngetik aja di tempat untuk bikin tabel. Pakai Word boleh. Pakai Word, pakai Excel boleh. Atau di screenshot tabelnya. Oh, sorry, ini saya mau pindah ini ya. Ini gambar vektor ini gambar vektor itu bagian dari soal ini, bagian dari kasus ini, bagian dari kasus ini. Oke, silakan yang mau nanggapi yang tag warna pink, silakan. Tag warna pink boleh, siapa yang mau nanggapi? Buatlah tabelnya ya. Jadi caranya gini ya. Nah, lihat nih, saya menunjukkan ya. Saya bikin Word di sebelahnya ini. Kelihatan ya? Kamu bisa lihat MS Word saya nggak? Cara jawabnya gini ya. Sorry ini. Saya terhalang oleh ini. Saya pindah dulu nih. Oke, kamu pakai insert ya. Buka halaman kosong, MS Word boleh. Terus insert tabel ya.
Mau bikin tabelnya nggak usah banyak-banyak, 2 kolom aja ya. Atau maksimal 3 kolom lah untuk nomor ya. 3 kolom dengan kayak ini ya. Nanti kalau tabelnya udah jadi di screenshot, terus di cropping ya, di cropping baru tampilkan di Miro ya, biar Mironya rapi. Tempat diskusi kita biar rapi ya. Jadi ini banyaknya kasus nomor misalnya ya, terus ini variabel X, ini variabel Y. Nah, gitu ya. Variabel X-nya tadi sudah ditentukan ya, yaitu banyaknya kunjungan web, terus Y-nya adalah angka penjualan ya, banyaknya produk terjual. Oke, angka penjualan boleh lah, apa namanya ya. Tuh. Sekarang kita kasih data ya, kamu bikin data random aja. Jadi misalnya ini webnya ini dikunjungi 1000 orang, ya. Dia produknya terjual 20. Nah, misalnya gitu ya. Terus produk sejenis yang lain, nah, kamu ngamati misalnya ada 4 atau paling nggak 10 lah kalau kamu bisa ya. 10 produk gitu ya. Yang sejenis ya. Kalau tadi misalnya saya ngasih contoh tadi produk perlengkapan campingnya, misalnya ada tenda, ada kompor mungkin ya, kompor untuk camping misalnya ya, dan terusnya ya. Nah, kamu bisa gitu ya. Ada lagi mungkin ada web hanya dikunjungi 500 orang, ini pembelinya hanya 5 misalnya ya. Contoh. Kayak gitu kan bikinnya ya. Kalau sudah di screenshot terus di croppingnya pakai program Paint bisa ya. Cropping baru tampilkan di Miro ya, dipastikan. Nah, oke, bagus. Ada yang sudah muncul sih Kaniro, bagus. Boleh taruh situ. Jadi X-nya 32, Y-nya 26. Oke. Nah, perlu pakai satuan ini kayaknya. 32 ini apa? 32.000. Kalau baru dibuka 32 orang yang beli 26 rasanya masuk akal enggak? Biasanya kunjungan tuh ribuan ya. Kamu dapat kunjungan ribuan baru dibeli orang biasanya. Biasanya ya. Ya tapi boleh lah, kamu bikin data apa saja lah ya. Nah, jadi mirip punya Kaniro tadi ya, contoh tadi ya. Kira-kira cara jawabnya ya. Nah, tinggal datanya dibikin yang masuk akal ya. Oh, ini yang jawab nomor 3. Mana yang tadi ya? Kasusnya tadi mana? Oh, ini kasusnya ya. Ini yang jawab menanggapi nomor 3 nih. Oke. Ayo yang soal nomor 2 belum ada yang menanggapi. Tadi Kaniro tadi muncul hilang lagi tapi. Salah nggak apa-apa ya, nanggapinya salah nggak apa-apa. Nggak usah takut, justru kita bahas ya. Jadi bahan diskusi ya. Salah tidak apa-apa. Cara jawabnya kayak punya Kaniro tadi. Salah tidak apa-apa. Adilah ya. Nah, oke. Boleh. Nah, taruhkan di sebelah. Nah, ini ada lagi. Siapa nih? Muhammad siapa? Oktarina ya. Oke, di Oktarina sudah bikin ya. Hanya 3 kasus. Boleh, lanjutlah ya. Wah, kalau angka penjualannya melebihi hit, rasanya nggak mungkin juga ya. Jadi datanya yang rasional ya. Dikunjungi 3.200 orang, dibeli 54.000. Oh, rasanya nggak masuk akal. Biasanya angka penjualan ya di bawah hitnya ya. Kan yang beli pasti sudah pernah mengunjungi gitu ya. Oh, ini punya Oktar ini bagus, langsung diedit bisa ya. Boleh. Mungkin pakai Excel ini ya. Nah, keren ini punya Oktarina nih. Oh, mungkin bisa insert tabel kali ya di Miro nih ya. Silakan. Tanya ke Oktarina cak mana caranya ya. Oke. Lumayan seru diskusinya, ada 28 yang aktif, bagus. Akan saya catat ini, kamu yang aktif ini ya. Ya, saya catat kamu ini yang aktif ini. Ya, Pak, siapa tahu nanti ujian UAS kamu kurang, nah bisa jadi pertimbangan ya. Harusnya dapat C, bisa dapat B misalnya, jadi lah kan ya. Harus aktif. Oke, Kaniro dan Oktarina. Oke. Sudah menjawab ya. Ya, jadi biasanya data banyaknya kunjungan biasanya lebih banyak dari angka penjualan. Tentunya ya, angkanya lebih besar ya. Kenapa ya? Biasanya orang itu kan jengok-jengok dulu ya. Kalau kamu beli barang gitu kan, dilihat dulu ya. Habis itu kadang lihatnya berkali-kali ya, setelah 5-10 kali lihat baru beli gitu kan. Ada yang kayak gitu ya. Nah, didekatkan aja ya, Oktarina ya, dekatkan ke tempat Kaniro ini ya. Dekatkan sini ya. Oke, saya pindah. Oke. Dekatkan terus temannya, ini ada lagi yang menanggapi siapa ini? Sandi Agung boleh. Ya, enggak harus sama datanya ya.
Kalau riset sebenarnya gini, kalau riset ini kan kamu nyari data sampel ya, atau data trainer kalau di data analitik. Itu makin banyak datanya makin bagus. Lihat, Kanero bisa dapat berapa nih? 5 datanya. Octarina, ngapa Octarina double ini? Wah, Sandi Agung jangan ngopi paste punya Octarina, bikin dewe. Sandi Agung jangan ngopi paste, mudah itu bikinnya ini. Jadi makin banyak datanya makin bagus, makin valid ya. Kalau dalam statistik bahkan untuk dianalisis itu minimal 30 lah ya datanya. Kalau kurang tuh biasanya nanti menghasilkan model yang validitasnya kecil ya. Atau kalau ini kita mau dikorelasikan, kalau datanya kurang biasanya sulit untuk mendapatkan data yang korelasinya bagus ya. Oke, nomor 2 sudah ada yang jawab. Silakan yang lainnya bisa ngikuti ya. Ini yang aktif cuman Kanero, Octarina, Natasha itu mana jawabannya? Bisa nggak cari jawabnya tuh? Ada yang nak bikin tabel bisa nih. Bikin tabelnya kayak punya Octarina nih. Nah, tanya Octarina. Oh boleh, tadi si sobat tadi datanya diganti ya. Jangan niru posisinya temennya. Ya. Ngopi bisa kali kamu kopi jadi ya, data diganti datanya. Ya. Variabel bebas adalah ini siapa yang kuning ini? Dia menjawab variabel bebas tapi di sini siapa nih? Natasha ya. Natasha, kalau variabel kamu bikin yang warnanya biru ya. Terus naruhnya di atas ini. Nah, di sini aku pindahkan ini. Nah. Ini Natasha nih, ganti warnanya nih, ganti warna biru ya. Kalau mau nanggapi yang kasus 2 pakai warna pink ya, kotaknya pakai warna pink. Kayak Kanero itu ya. Jangan menghapus soalnya ya. Aduh, numpuk banyak nih. Mana yang soal nomor 2 tadi? Oh, silakan. Oh, nih soal nomor 2 ya. Kamu jawabnya di sebelah kanannya soalnya ini ya. Nah, di sebelah kanannya soalnya. Ini Mama Rangga dibikinnya sebelah kanannya ya, biar nah, ini bisa saya geser sini. Nah. Oh, ada yang nanggapi vektor, boleh ya siapa nih? Rizky, oke Rizky. F1 6 Newton, N itu Newton maksudnya ya. Ini jadi terapan di fisika ya. F2 10 Newton. Oh, jadi maksudnya kamu biar hebat. Fisika juga tahu, data analitik juga ngerti. Nah, itu hebatnya orang komputer. Kanan ke kanan. Jadi resultannya adalah di jumlah aja ya. Ya, benar. 10 Newton. Taunya dari mana? 6 Newton sama 10 Newton. Dari mana coba? F1 kenapa 6 Newton? Ini pakai Pitagoras ya. Lihat ke kanan kan 3. Ke atas ini 1, 2, 3, 4 ya. Oh, salah rasanya ini kalau F1 6 Newton. Berarti F1 itu akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hitunglah coba berapa. Pakai Pitagoras ya. Hitung ini. Ayo Rizky itu. Nggak usah dihapus, nanti dibetuli aja, dieditin bisa kan? Lihat, panjangnya F1 itu adalah kan bergerak ke kanan 3 kotak ya, berarti 3 kuadrat. Ditambah bergerak ke atas 4 kotak, berarti 4 kuadrat. Pakai Pitagoras ya. Panjangnya F1 itu adalah nilai vektor dari F1. Berarti akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Oh sorry, koneksinya agak nggak stabil ya. Sorry, apa baterai saya nipis. Terus ya, kamu diskusi ya, saya ambil charger dulu ya. Enggak apa nih. Boleh nyalakan mic-nya yang mau nanya. Yang mau bertanya boleh nyalakan mic-nya ya. Silakan mic-nya dinyalakan. Yang mau bertanya diskusi, menyampaikan opini, pendapat boleh. Ini keren ini, seru banget ya. Nah, Cing Rizky Gunafi ini bagus. Tapi kamu nilai vektornya masih salah ya. Hati-hati. Nilai vektornya menggunakan Pitagoras ya. Tidak. Ya. Misalnya F1 ya. F1 ini bergerak ke kanan 3 kotak. Berarti 3 kuadrat. Ditambah bergerak ke atasnya 4 kotak. Berarti 4 kuadrat. Dicari ya 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ketemu angka terus diakar. Berarti F1 adalah sama dengan
akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi jawaban Rizky ini kelihatannya masih salah ya. F1-nya bukan 3, bukan. F1-nya sama dengan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, saya kasih tahu nih, Bang. Hitung dulu ya. Tapi langkahnya benar nih contohnya ya. Contoh yang menjawab ujian nih. Langkahnya benar, tapi hasilnya salah. Nah, ini Rizky ini. Tapi tetap saya hargai ya. Kamulah berusaha ya, Rizky ya. Langkahnya benar punya Rizky, cuman hasilnya masih salah karena F1 dan F2-nya itu salah. Rizky Gunafi, betul jawabannya ya. Oke, yang lainnya masih menjawab yang kasus 1 2 boleh loh ya. Kalau ada yang punya kasus sendiri boleh bikin tag lagi di bawahnya lagi ya. Nah, ini sayang kamu enggak rapi nih ya si siapa nih? Yang kuning ini, nah ini harusnya biru warnanya ini. Kalau menanggapi kasus 1 bikin warna biru. Kalau menanggapi kasus 2 bikin warna pink. Oke. Jangan cuma nulis namo ya. Zulyadi itu cuma nulis namo kosong tabelnya. Diisi lah ya. Ini temennya bikin 3 kasus, oktannya kamu lebih hebat lagi 10 misalnya. Nah, lebih keren ya. Jangan kalah dengan temennya ya. Yang seru, diskusi yang seru. Nah, ini masih salah juga Rizky Gunadi. Salah ya. F1-nya bukan 3 kuadrat. Iyalah, aku bisa nggak ngedit punya kamu. Kalau yang bikin tabel luruskan yang di pink ya, geser ke kanan ya. Ini siapa nih? Ini Trisandi, geser ke kanan ya, biar nggak nutup. Ya oke, geser ke sana. Luruskan ke kanan ya, biar mudah dilihat. Lihat ya deh, saya mau ngasih contoh untuk menghitung nilai vektor ya. Nih, nilai vektor F1 itu sama dengan akar itu cak mana nulisnya? Bisa nggak akarnya? Akar itu SQRT ya, saya kasih lu. Akar ya, kamu cari pakai Excel ya. Atau pakai kalkulator laju ya. 3 kuadrat berarti 3 kali 3 ditambah 4 kuadrat berarti 4 kali 4. Nah, kamu hitung berapa ketemunya ini. Baru ketemu F1-nya ya. Jadi Rizky Gunafi ini tulisannya benar ya, tapi hasilnya angkonya salah ya. Haruslah pintar matematika orang mahasiswa komputer. Nah, yang ngechat siapa nih? Saya buka yang ngechat. Jawabnya tidak pakai chat ya, jawabnya lewat Miro ya. Kita sedang diskusi pakai Miro. Si siapa? Jenny Rahmani pakai chat jawabnya, bukan pakai chat. Kita sedang pakai Miro ini. Kamu kalau pakai chat nanti yang saya nilai yang ada di Miro ya. Oke, silakan. Diatur yang rapi ya, biar saya bisa tahu ya ini jawaban siapa ya. Nah, saya udah ngasih clue-nya nih. F1-nya cara jawabnya ini rumusnya ya. Nah, cari ketemu angkanya. F2-nya nah ketemu angka gitu ya, baru F1 tambah F2. Oke. Sekarang saya nunggu siapa yang punya kasus sendiri coba. Siapa yang punya contoh kasus yang bisa diselesaikan dengan vektor atau dengan analisa korelasi regresi boleh, atau dengan clustering yang sudah kita pelajari ya boleh. Siapa yang punya kasus sendiri? Kasih warna yang beda ya. Coba yang punya kasus sendiri pakai warna hijau. Udah, silakan. Siapa yang punya kasus sendiri terus tahu solusinya ya. Jawabnya ke bawah ya, geser ke bawah ya biar kelihatan ya. Ini yang bikin tabel ini luruskan ke kanan lah ya. Coba saya kecilkan lagi ya. Bikin kotaknya nggak usah besar-besar, nutupi temennya ya. Bikin kotaknya jangan menimpa kotak yang sudah ada ya. Cari tempat yang kosong ya. Bikin kotaknya cari tempat yang kosong. Terus ini kayaknya beberapa nih belum tahu cara menggunakan Miro ya. Beberapa sudah lancar ngerti. Oke, ada Wardah Suada. Oke, tabelnya lumayan bagus ya. Kasusnya ada 7, bagus. Ini gunanya diskusi ya. Kamu bisa ngajari temennya ya. Sebaliknya yang belum ngerti belajar dari temennya ya. Yang sudah ngerti ngajari temennya, yang belum ngerti belajar dari temennya. Ini gunanya kita diskusi ya. Boleh buka mic yang mau nyampaikan pendapat, boleh buka mic ya.
Oke, Kanero Junior juga sudah jawab. Jadi F1-nya 3 kuadrat ya. Boleh yang bikin pangkatnya pakai tanda caping nih boleh ya. Resultantenya adalah 9 ditambah 16. Benar, F2-nya 16. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat, terus diakar loh ya. 5 kuadrat, 25. Ditambah 2 kuadrat, 4, 29. Akar 29, ini enggak bulat ini ya. F2-nya ini kayaknya enggak bulat ini ya. Pecahan itu ya. Coba dicek lagi, F2-nya masih banyak yang salah nih. Ke kanannya 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Berarti 5 kuadrat. Ya. 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat di akar. 25 tambah 4 di akar. Akar 29. Nah yang benar F2-nya adalah akar 29. Jadi ketemunya pecahan itu. Tidak bulat ya. Yang jawab 12, 16 masih salah. Ya. Oke, ini saya kasih tahu nih. Teman-teman di sini. Nanti kamu tahu jalannya jadi. Bukan 12 ya. Salah kalau 12. Bukan 10 tambah 2. Bukan ya. 10, 5 kuadrat, 25, ditambah 2 kuadrat, 4 kan? 25 tambah 4, 29. Terus di akar. Akar 29. Pasti pecahan itu, nggak bulat ya. Cari, kalau kalkulator boleh. Ini 25 salah juga. F2 bukan 25, salah. Ini F2-nya ada yang jawab 12, ada yang jawab 25. Terus F1-nya kok 9 sih? Salah nggak? F1-nya itu 9. Tadi sudah saya kasih ini. Ini F1-nya. Akar dari 9 tambah 16. 9 tambah 16 berapa? Kan 25 ya. 25 diakar kan 5. Ngapa jadi ketemu 9? F1-nya juga masih salah itu. F1-nya salah. Yang benar akar 25. Berapa akar 25? Itu. Ini kamu hitung-hitungan SMP-nya masih kurang ya. Kami yang menghitung-hitungan tuh lupo Pak. Dulu enggak ngerti, sekarang lupo. Enggak pernah ngerti berarti. Nyari akar enggak bisa ya. Masih salah, F1 F2-nya masih salah yang hitung. F2-nya nah mungkin 5, mungkin ya. Coba saya hitung berapa akar 29. Yang benar akar 29. Jadi enggak mungkin bulat, pasti pecahan. Nah, akar 29. 5, benar. Oke. F1-nya belum ada yang benar jawabnya. Masa nggak ada yang tahu akar 25? Otomatis resultantenya dijumlah lagi. Oke. Nah, yang kasus nomor 2, lihat pertanyaannya. Kasus nomor 2 nih, lakukan analisis regresi untuk mendapatkan rumus model regresinya. Nah, ini kamu baru bikin datanya, tapi belum ada yang memunculkan rumus regresinya. Coba siapa yang sudah dapat datanya ini langsung masukkan ke Excel aja ya, masuk ke Excel, ketemu rumus regresinya kan? Atau yang bisa pakai Python boleh pakai Python di coding ya. Coding pakai Python lah juga. Kan cuma 2 variabel IG ya, mudah banget ini. Cari slope dan konstannya kalau pakai Excel ya. Atau pakai yang fitur regresi itu boleh ya. Kemarin sudah didemokan. Mencari regresi dengan 2 variabel mudah sekali. Jadi kasus nomor 2 itu kamu harusnya sampai mendapatkan rumus Y sama dengan berapa X tambah berapa, nah gitu ya. Ingat kasus nomor 2 belum ada yang dapat nilai 100. Boleh dilanjutkan ya. Jadi dari data yang kamu punya ini masukkan ke tools ya, pakai Excel atau decoding pakai Python aja ya. Sampai ketemu persamaan regresinya.
Yang buka mic kalau nggak mau ngomong nggak usah buka mic-nya. Oh, tinggal 2 menit ini. Nah, jadilah ya. Nanti kita sambung lagi boleh ya. Setelah kalau Zoom-nya putus nanti kita sambung lagi ya kalau belum selesai. Ayo, yang kasus 2 nih belum selesai, yaitu belum ada yang memunculkan rumus regresinya ya. Kamu boleh pakai salah satu data yang ada di sini ya. Utamakan pakai data yang kasusnya banyak ya. Ada yang sampai 7 nih boleh. Wardah Suwada nih sampai 7 ya. Ada yang sampai 5. Nah, boleh hitung, masukkan ke Excel ini. Datanya Yuliadi boleh, datanya Wardah Suwada atau datanya Kanero. Kalau datanya Karina ini terlalu sedikit ya, hanya 3 record ya, itu nanti biasanya korelasinya kecil ya. Kalau datanya terlalu kecil, biasanya susah untuk dapat korelasi yang bagus. Tabelnya nggak usah dihapus, boleh. Jadi pakai hitung-hitung oleh temennya. Yang sudah punya tabel datanya tinggal ngitung persamaan regresinya ya. Model regresinya apa gitu ya, dihitung pakai Excel boleh. Yang belum punya datanya bikin datanya sendiri boleh. Nah, ini yang aneh resultantenya ketemunya lain-lain nih, macam-macam nih. Ada yang ketemu 4,4, ada yang 24. Nah, mana yang benar loh? Kalau resultannya tinggal dijumlah ya, tinggal F1 tambah F2, 20. Ini siapa? Yosandrati ngapa jawab F1 tambah F2 sama dengan 20. Kok diakar lagi? Siapa yang nyuruh akar ya? Kalau resultantnya cuma dijumlah ya, karena ini arahnya sama ya. Cukup dijumlah, nggak usah diakar. Dari mana ketemu rumus akar? Siapa yang nyuruh ngakar-ngakar? Nggak usah nyari kesulitan ya. Dalam hidup itu cari yang mudah ya. Tidak ada perintah berarti nggak usah dikerjakan, mempersulit diri. Resultantenya hanya cukup di jumlah F1 ditambah F2. Tidak perlu diakar-akar ya. Yang cari akar tuh nilai vektornya tadi. Nilai F1 dan nilai F2-nya. Oke. Yang kasus 2 belum ada nih yang memunculkan persamaan regresinya. Ayo, siapa yang berani ngitung? Tinggal diketikkan aja di Excel angka kamu tuh. Misalnya pakai datanya sampai nih. Yang angkanya agak besar nih. Yang 5 angka nih jadi. Kalau datanya Karina. Oke, ini hasil diskusi kita di Miro Whiteboard ya. Seru sekali, mantap ya. Semua jejak digitalnya kelihatan ya. Siapa yang menjawab duluan ya. Terus jawabannya bagus, perfect ya. Nah, terus sampai kasus 3 ya sudah terjawab ya. Cuman kasus 2 nih ditunggu tadi, siapa yang share screen tadi bisa nggak ngetikkan di sini di Miro ya, supaya bisa saya bisa siapa Denny Trisandino. Oke, geser ke tengah nih ya. Denny ya, diketik aja boleh. Oke, diketik aja jawabannya boleh. Nah, jadi model regresinya adalah Y sama dengan 2,96X ditambah, jangan ditunggu bikin tempat kosong ya. Boleh bikin tempat yang kosong kecil aja nggak apa-apa. Nanti kalau kamu pengen baca ya di Zoom aja ya, silakan di Zoom dewek aja lah kamu yang pengen lihat supaya tulisannya bisa ya. Y sama dengan 2,96X plus 311,5. Nah, itulah model regresinya ya. Sekarang jawab pertanyaan tantangan challenge ya. Siapa yang bisa melakukan prediksi? Misalnya anggap model regresinya punyanya Denny nih ya. Kalau kamu ngitung lain, datanya beda, tentu modelnya beda loh ya. Kalau datanya beda ya menghasilkan model persamaan model regresi yang beda pasti ya. Nah, kita anggaplah misalnya model regresinya adalah punyanya Denny Trisandini ya. Denny Trisandi. Nah, ya. Pertanyaannya gini, bisa nggak kamu bikin contoh prediksi? Jika angka kunjungan webnya sebanyak 1.700, berapa angka penjualannya? Nah, coba. Y-nya berapa? Nah, siapa yang bisa ngitung? Jawab, diketik aja. Kamu tekan tombol T itu ya. Tekan tombol T itu untuk jawab. Jika menggunakan model regresi punyanya M. Denny, maka jika diketahui misalnya angka kunjungan webnya adalah 1.700 misalnya, berapa angka penjualannya? Prediksinya ya, prediksi angka penjualannya. Nah, coba yang bisa, ayo. Keren ini kita pakai data analitik. Mantap ya. Suka nih saya. Yang saya sayangkan tuh yang aktif cuma 28 ini. Nah. Berarti nggak sampai separuh ya. Kelas ini ada 70-an nggak salah loh. Sayang banget ini. Ya, sudahlah yang aktifnya aja yang dapat nilai bagus ya.
Yang lainnya itu penggembira ya. Kalau saya luluskan jadilah ada. Yang lainnya yang tidak aktif sudahlah ya. Permisi Pak, itu bukan Pak jawabannya Pak. Mana. Dari soal Bapak tadi. Kau Muhammad Denny tadi Pak. ngetiknya di mana? Di Miro. Oh, Yang lanjutan regresi Pak. Siapa nih yang ngomong nih? Kanero ya? M Denny Pak. Boleh. M Denny, Ya. M Denny. Hah? M Denny. M Denny. M Denny, kau ngetiknya di mana M Denny? Di Miro Pak, itu Pak, yang di Iya, tempat terus. tadi. Oh, kamu ngetiknya di tempat tag kamu ini bukan? Ngetiknya di tag kamu ini aja. Saya susah lihatnya karena banyak sekali nih tagnya. Iya Pak, di tag saya Pak. Iya benar, kamu model regresinya benar. Ya. Yang pertanyaan saya untuk memprediksi tadi sudah kamu hitung belum? Berapa angka penjualannya kalau Sudah Pak, di banyaknya bawahnya Pak. hit count-nya di bawahnya? Hasilnya 5.343,5. 5.000. Oh, banyak nian. Angka Iya. penjualannya 5.000, kan hitnya cuma 1.700. Data kamu tuh kelihatan bahwa angka penjualan itu ya mestinya lebih kecil daripada banyaknya kunjungan web lah, ya kan? Pasti itulah. Orang tuh biasanya jengok-jengok dulu baru beli ya. Jarang orang tuh tahu-tahu beli enggak usah jengok webnya, jarang ya. Enggak mungkin bahkan ya, karena untuk beli harus buka webnya ya. Logikanya gitu ya. Jadi hasil Y-nya itu harus angkanya lebih kecil dari X mestinya ya. Karena X-nya adalah angka penjualan. Orang tuh biasanya ngelihat webnya dulu, kadang ngelihatnya bisa lebih dari sekali, baru dia beli gitu logikanya. Jadi misalnya angka kunjungan webnya 1.000, ya mungkin yang beli hanya beberapa puluh, misalnya lah bagus lah, hebat itu. Oke, nggak apa-apa tadi siapa yang munculkan hasil apa regresinya dari screenshot di Excel tadi boleh lengkap apa-apa. Taruhkan di tempat yang kosong aja, jangan menutup tagnya temen yang lain nih, biar kelihatan dulu. Bisa ya cara masukkan apa? Ini saya kasih contohnya ya. Coba kamu hitung berapa ketemunya ya. Tadi ya, misalnya saya mau memprediksi jika hitnya atau banyaknya kunjungan 1.700 misalnya. Maka kalau menggunakan modelnya si Denny ya, dengan model yang dibuat oleh M Denny atau datanya punya M Denny, maka Y-nya ya. Nah, ini saya jawab nih, Y sama dengan 2,9 berapa? 6 ya. Kalikan dengan 1.700. Nah, itu ditambah dengan 311,5. Nah, ini yang dihitung. Gini cara jawabnya ya. Oke, ini cara jawabnya ini. Saya ketik nih. Gila. Saya ketik di bawahnya Wardah, bawahnya Kanero. Gitu cara jawabnya. Untuk ngetik tekan aja. Itu ya. Pak, itu saya sudah melakukan prediksi, tapi dengan angka yang saya buat sendiri itu, Pak. Iya, benar nggak angkanya? Lihat, coba saya sebentar ya. Jangan geser, saya besain punya saya dulu ya. Kelihatan ya. Nah, oke. Berapa kamu ya sama 700? Ketemunya 5.000. Salah nggak kau ngitungnya? Salah gimana Mas? Kok salah? Kok bisa angka penjualannya tinggi banget? Gimana? 2,9 kali. Oh iya, tapi 2,9 kali 1.700. Nah, berarti model regresi kamu ini bener tidak? Min apa plus tadi ya? Itu yang di atasnya itu Pak data saya yang tadi kan, yang banyaknya kunjungan sama produk. Nah, yang ini saya menggunakan data yang di Excel itu data regresi. Dan di bawah itu penghitungannya prediksinya itu seandainya pengunjungnya 50. Oh, benar. Oh, iya itu kan angka penjualan. Tadi plus tadi, Pak. Plus. Tidak, ini iya, saya kali nih ketemunya kok angkanya besar. Lebih besar dari banyaknya hit kan. Data kamu itu kan data kamu tuh ada yang ekstrim ya. Oh, ini karena data kamu tuh ini pasti korelasinya rendah nih. Data misalnya kasus 3 ya, kamu pakai datanya Wardah ya? Tidak, Pak. Datanya Wardah tuh 3.500, banyaknya penjualannya 11.000. Oh, 1.100. 1.000 atau 11.000 nih. Ini agak ini yang bikin korelasi rendah nih. Ini karena model regresi kamu tuh korelasi rendah nih. Jadi logikanya gini harusnya ya. Harusnya angka penjualan itu angkanya lihat kalau punya Risan ini kan datanya kan angka X-nya. Oh, sorry. Angka Y-nya ya. Y-nya itu lebih kecil dari X-nya. Lihat kan rata-rata X-nya ini 450, Y-nya 1.500 ya kan? X-nya 320, Y-nya 1.420. Kan lebih kecil kan selalu kan? Jadi
Kalau kamu pakai untuk memprediksi, harusnya nih Y-nya ini ketemu angkanya. Apa salah model regresi kamu? Koefisien ini kebalik kali kamu tuh ya. Kalau dibalik negatif apa positif tadi kamu? Kalau punya Canero dia mana? Kamu bersama regresinya apa nih? Kita nggak apa-apa lah, 2 jam, sejam setengah jam lagi lah ya. Sampai habisnya nih sini. Nah, kalau punya Canero nih, coba kamu bikin prediksi Canero. Ya, Canero bukan ini. Itu Pak, sudah saya buat prediksi Pak itu. Prediksi seandainya pengunjung ada Ini 50. untuk X-nya berapa? X-nya 50 Pak. X-nya 50. Itu di bawah Pak. Ketemu Y-nya berapa? Y-nya 23. Nah, lebih kecil ya. Nah, ini baru masuk akal ini. Ini masuk akal ya. Ini masuk akal. Jadi Y-nya angka penjualannya itu mestinya lebih kecil dari banyaknya kunjungan gitu kan? Ya, kan logikanya gitu. Orang tuh banyaklah orang tuh hanya lihat webnya dibanding langsung beli gitu ya. Ya. Biasanya yang lihat webnya berkali-kali baru beli kan? Ya minimal melihat sekali baru beli gitu kan? Jarang-jarang orangnya tuh nggak pernah lihat web atau beli tak bisa juga karena pakai e-commerce harus buka webnya ya. Harus ada kunjungan gitu. Ngelihat produknya dulu baru beli gitu. Nah, yang punya Canero ini nggak masuk akal ini. Si punya Wardani bisa jadi karena kebalik tadi antara koefisiennya dengan konstantanya. Gitu aja ya. Nah, mudah-mudahan tahu sih siapa MD ini tadi ya, betul di datanya ya. Ini karena datanya si Wardani randomnya terlalu acak ya, sehingga korelasinya mungkin korelasinya kecil ya. Kalau si Canero ini berapa korelasinya kamu datanya? R-nya berapa itu? R square-nya berapa? Canero. Berapa nilai R square-nya? R square yang di atas itu nah. 0,0006 Pak. Oh, kecil juga sebenarnya. Sebenarnya ini kecil juga nih. Korelasinya terlalu kecil ya. Harusnya korelasi itu minimal 0,8 ya. 80%. Jadi minimal 80% variabel X itu mempengaruhi Y gitu maksudnya. 0,8 jadi minimal itu harusnya ya. Ini karena korelasinya terlalu kecil maka ya kamu boleh aja kalau mau nekat ini untuk memprediksi ya. Tapi hasil prediksinya biasanya tingkat kesalahannya akan terlalu tinggi gitu ya. Nah, gitu aja ya. Itu cara membaca regresi. Oke, diskusi kali ini sudah lumayan seru ya, Dak. Jadilah ya, kita bisa pakai Miro ya. Ada jejak digitalnya keren. Nah, ini punya Canero sama punyanya Denny, saya kasih bintang, boleh saya kasih emoji. Ya. Saya kasih cara ngasih emoji tadi. Nah, jadi ini saya kasih emoji. Oke, saya kasih jempol, mantap ya. Harus gitu ya sampai bisa menghitung regresinya. Nih, mana punya Canero boleh. Oh, ini Andri Setiawan ini. Bukan Canero, pakai datanya Canero maksudnya. Ah, data lah pokoknya ini ya, saya ngeklik ini. Nah, mana? Emojinya mana? Nah, aduh. Nggak bisa diklik ya. Ini bisa. Ini mana nih untuk ngasih emoji? Oh, kok nggak muncul ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan boleh? Oh, ada satu lagi. Kamu nggak ada yang bikin kasus dia, Pak? Ada nggak yang punya kasus sendiri? Kita bahas bareng-bareng jadi. Untuk ngetes sejauh mana kamu tuh. Kok saya nggak bisa ngasih emoji nih? Oh, yang bisa dikasih emoji itu cuman ini. Ini siapa nih yang? Nah, yang ini siapa nih? Ini Canero ya? Yang siapa? Yang Iya Pak, punya saya Pak. Nah, ini Canero ya, saya gerakin ini ya. Iya Pak. Oke. Itu screenshot itu Pak. Oh, screenshot ya. Oke. Yang bisa dikasih emoji rupanya hanya yang tag ada warnanya itu ya. Oke, saya kasih emoji. Oh, emojinya ketutup itu di bawah itu ya. Nah, kelihatan ini. Oke, sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliahnya sampai di sini. Kita ketemu minggu depan di UAS ya. Sesuai dengan kalender akademik, kita UAS minggu depan. Rasanya sudah saya setting di e-learning ya. Silakan kamu persiapan ya. Di tanggal, kita lihat ya, tanggal berapa nih? Kita UAS-nya di tanggal, nah ini ya, kita cek. UAS-nya di tanggal, pokoknya minggu depan, Selasa minggu depan ya, 14 kalau salah ya. Ya benar, tanggal 14 ya, 14 Juni. Jam 10.30. Ya mungkin jam 10-nya kita Zoom dulu boleh ya, untuk pengantar ya.
Silakan, jangan sampai ketinggalan, jangan coba-coba kasih tahu temennya yang malas kuliah ya. Jangan coba-coba UAS nggak ikut. Kalau UAS nggak ikut, saya pastikan kamu ikut SP ya, ikut semester pendek, alias tidak lulus ya. Tidak ikut UAS, tidak lulus. Tidak lulus berarti kamu harus ngambil semester pendek ya. Kecuali kamu hubungi saya untuk tapi bisa nyusahin saya kamu tuh. Aku kasih remedial, kamu nggak ada yang nyari saya ya. Saya dikejar-kejar akademik untuk ngantri nilai ya. Jadi dosennya dikasih waktu seminggu ya untuk ngantri nilai ya. Kalau lebih seminggu ditutup webnya, nggak bisa ngantri nilai. Saro nanti dosennya ya. Jadi jangan nyusahin dosen ya. Pokoknya ikutlah meet. Meet-nya boleh digawe ke di mana wae. Ya. Nah, tapi hanya bisa dikerjakan pada jam ini ya. Jam yang ada di settingan ini. Ya. Pastikan tanggal 14 mengikuti meet semua ya yang ikut kuliah ini maupun yang enggak ya. Kamu ngasih tahu lah temen yang masuk kuliah ya. Kalau udah ikut meet, UAS ya, nggak ikut UAS, UASnya kosong, maka kamu harus ikut SP ya. Tahu dewek lah, SP harus bayar lagi kamu ya ikut ujian kuliah ya. Dan SP itu kuliah juga ya. Ada kuliahnya 1 bulan baru ikut ujian lagi ya. Jadi susah lah pokoknya, mending kamu ikut ujian nih. Ya. Ujian minimal kalau ikut ya minimal dapat C kalau nggak bisa jawab soal. Kalau jawab soal bagus ya dapat B, dapat A yang sempurna ya. Oke, sampai ketemu di UAS minggu depan. Materi UASnya semua yang ada di e-learning itu silahkan dipelajari ya. Tentu yang paling banyak mungkin materi setelah Meet itu silahkan banyak dipelajari. Cari-cari contoh soalnya boleh, di browsing-browsing boleh. Tapi kamu fokus yang ada di video maupun materi yang saya linkkan itu juga boleh ya. Soal-soal pasti saya buat dari semua link yang saya buat maupun video kuliah kita ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.